Perlu proses yang panjang bagi seorang presenter sebelum membawakan berita program atau program berita. Selain menguasai materi, tentunya harus diperhatikan pula soal penampilan seperti baju dan make up. Sama halnya seperti Kompas TV, di usianya yang ke-10 perlu proses yang panjang pula untuk menjadi sebuah TV berita yang independen terpercaya. Nah, di hari spesial hari ini, saya tidak sendirian membawa berita, saya ajak para bos-bos untuk membawakan berita. Kapan lagi ya nih bisa ajak-ajak para bos nih ya untuk bisa bacain berita. Nah, ini ada manajer pemberitaan Kompas TV, sudah ada Eko Wahyu Tawantoro, Direktur Utama Kompas TV Richard Bagun, dan CEO KG Media Andi Budiman. Silahkan yuk, monggo Bapak-Bapak. Virus corona mengubah tatanan dunia. Kehidupan melambat. Jiwa manusia dibuatnya lunglai dan sekarat. Entah sudah berapa banyak nyawa tak selamat. Tapi di tengah suasana yang murung, masih ada pribadi-pribadi agung yang terus mencoba melakukan kerja-kerja bagi keselamatan sesama. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah seorang bidan berjalan sejauh 15 km menemui pasien-pasiennya warga Baduy Luar di Lebak, Banten. Jalan setapak yang licin dan menanjak yang membelah kawasan hutan adat suku Baduy ini adalah saksi pengabdian Pita Puspitasari, seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Cisimet, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten. Bidan Pita adalah satu dari sejumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Lewi Damar. Wilayah kerja Pita adalah Desa Kanekes, sebuah desa yang berada di Pegunungan Kendeng yang didiami warga Baduy Luar. Untuk memudahkan langkahnya, bidan Pita kerap bersandal jepit. Jika hujan turun, tidak jarang Pita harus melepas sandal dan menapaki kerasnya bebatuan. Namun kondisi yang serba terbatas tidak pernah mengusik tekad bulatnya. Pita memiliki jadwal rutin sebulan sekali untuk memeriksa kesehatan ibu dan anak di Desa Kanekes. Setiap kampung didatangi bidan Pita dengan berjalan kaki hingga sejauh 14 km. Jika ada ibu yang melahirkan, Pita akan kembali ke desa untuk membantu persalinan. Bidan Pita memberikan hatinya kepada setiap ibu hamil. Ia memeriksa kondisi mereka dengan teliti hingga saatnya melahirkan dan menyusui. Tanggapan mereka ya bagus, karena kita juga kan koordinasi ke lintas sektor, ada kader, ada kokolot, ada RT juga. Mereka welcome aja sih selagi itu untuk kebaikan dan kesehatan masyarakatnya. Ya mudah-mudahan juga ke depannya dikasih kesehatan, terus dikasih fisik yang kuat, jadi masih tetap harus mengabdi di sini atau berkarya, itu aja. Sebagai bidan, Pita juga bertanggung jawab atas kesehatan 70 anak dan balita di Desa Kanekes. Ia menjadikan dirinya sebagai ibu yang memperhatikan tumbuh kembang setiap anak. Pita mengantisipasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian dan kualitas hidup warga, termasuk menurunnya asupan makanan bergizi untuk balita. Bidan Pita tidak ingin anak-anak Desa Kanekes mengalami tenkes atau stunting. Kemarin saya periksa ada yang kekurangan energi kronik ya, itu yang kurang gizi itu ada. Biasanya saya kasih biskuit, gabung juga sama saya konfirmasi ke ahli gizinya biasanya. Terus ada juga yang mereka susah untuk diimunisasi tetanus kayak gitu. Ya semoga bisa menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Desa Kanekes, terutama di kampung saya. Di setiap hela napas dan langkahnya, Pita Puspitasari memanjatkan doa untuk kesehatan para ibu yang dilayaninya di Desa Kanekes.
Doa agar baktinya menjaga masa emas anak-anak desa ini merangkum asa bagi terbentuknya generasi muda yang tangguh untuk Indonesia. Deden Kurniawan, Kompas TV, Lebak, Banten. Humanisme menjadi sisi yang menarik untuk digali dalam sebuah pemberitaan. Nah, ngomong-ngomong, saya mau mengajak Direktur Utama Kompas TV, Pak Rikat Bagun, untuk membawakan berita. Silakan, Pak. Baik, Mas. Kali ini yang akan saya bawakan informasi terkait dengan bahasa. Kompas TV menjadi media televisi satu-satunya yang menggunakan penyelaras bahasa dalam setiap pemberitaannya, sehingga kata-kata yang digunakan tidak melenceng dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya seperti apa sih di balik layar kerja para penyelaras bahasa Kompas TV? Yuk, kita lihat. Dari satu huruf, kata, hingga mengelola sebuah kalimat. Hanya sebagian dari banyak tugas yang diemban oleh penyelaras bahasa Kompas TV. Untuk mengenal lebih dekat para penyelaras bahasa, yuk kita intip apa saja sih tugas-tugas utama mereka. Para penyelaras bahasa meneliti, menyunting, hingga mengoreksi. Karena tugas utamanya adalah menyelami sebuah kalimat agar bahasa berita yang disampaikan tepat dan mudah dipahami pemirsa. Lantas, apa sih tujuannya? Ya, karena bahasa yang kuat dan menarik tetapi lugas menjadi salah satu keunggulan Kompas TV dalam menyampaikan berita dengan bahasa jurnalistik yang baik. Apalagi, sebagai televisi nasional, Kompas TV harus berperan menjadi media pendidikan sekaligus berkewajiban memasyarakatkan pengguna bahasa Indonesia. Ciri yang khas sebenarnya adalah satu, ya kami memang punya kewajiban untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi tidak boleh kaku, karena bagaimanapun juga medium televisi ini adalah medium komunikasi verbal, yaitu bagaimana komunikasi yang kita sampaikan adalah berupa percakapan. Jadi harus juga terdengar enak supaya penonton bisa menikmati apa yang menjadi tayangan Kompas TV. Dan merekalah para penyelaras bahasa yang memiliki peran penting di balik layar Kompas TV. Biasanya, berperan di balik layar, ada kalanya tim penyelaras bahasa harus tampil di depan layar. Beberapa di antaranya terlihat sedikit kaku, terkadang malu-malu, hingga tak kuasa menahan tawa. Sudah 1 tahun atau sudah 1 dekade atau aduh kok jadi ribet gue. Dari kemasannya dan mendeskripsikannya melalui ulang lagi Mbak. Eits, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kompetensi. Para penyelaras bahasa Kompas TV merupakan lulusan sastra Indonesia. Dalam proses menjalani profesinya, mereka kerap mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelaras bahasa Kompas TV sudah menjadi bagian dari tim pemberitaan yang ikut bekerja, tidak hanya secara cepat, tetapi juga harus tepat dan sesuai fakta dalam menyampaikan informasi. Tak hanya berkutat pada sebuah kata hingga kalimat, tim ini juga wajib mengikuti perkembangan berita terkini. Seiring dengan berita dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, bahasa Indonesia juga terus berkembang. Ini menjadi salah satu tugas penyelaras bahasa untuk mengikuti perkembangan kata kekinian yang menjadi tren. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang sebaiknya tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dan itulah tugas yang kemudian diemban oleh penyelaras bahasa antara lain. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang lugas. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang mungkin lebih pendek-pendek dan karena ada ekonomi kata. Nah, tugas-tugas ini yang kemudian diperbantukan oleh teman-teman penyelaras bahasa, termasuk untuk memperhatikan logika bahasa.
Berita yang tayang di Kompas TV berarti berita yang sudah melewati gerbang pemeriksaan penyelaras bahasa. 10 tahun sudah usia Kompas TV. Dan Kompas TV bangga menjadi TV pertama dan satu-satunya yang memiliki tim penyelaras bahasa. Tim Liputan, Kompas TV. Bahasa merupakan identitas sebuah bangsa. Jadi, ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira CEO KG Media, Mas Andi Budiman, setuju nggak ya dengan pendapat saya? Wah, setuju sekali Pak Rikard. Bahkan di program Sapa Indonesia Siang ada segmen khusus bahasa yang ditayangkan setiap hari Selasa dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan asa pada bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah penggunaan kata yang sederhana tapi kerap salah diucapkan atau digunakan yang sering kita dengar dalam sebuah berita, yaitu kata mana yang benar, imbau atau himbau, serta kata yang ada kaitannya dengan ulang tahun ke-10 Kompas TV, yaitu apa makna dan perbedaan dari kata dekade dan lustrum. Ayo kita simak penjelasannya. Kita tentunya sering mendengar ajakan atau seruan dari mulai tidak membuang sampah sembarangan hingga seruan selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah masa pandemi. Kami minta dan menghimbau menyarankan agar kami juga menghimbau kepada Bapak Gubernur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Yang benar mana ya? Menghimbau dengan huruf H atau mengimbau tanpa huruf H? Saya memilih kata dasar imbau sama seperti pernyataan saya yang pertama. Itu kata dasar menurut KBBI. Yang pertama, menghimbau H. Himbau itu menyarankan, menganjurkan atau bahasa Inggris ya, menyarankan dan menganjurkan. Yang benar adalah kalimat kedua yang berbunyi kami mengimbau warga untuk taat protokol kesehatan selama pandemi. Ternyata sebagian sudah ada yang tahu cara penulisan yang tepat, tetapi ada juga yang masih belum tepat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selengkapnya dari penyelaras bahasa Kompas TV. Sebagian orang menganggap yang benar itu adalah himbau, bukan imbau. Padahal kata bakunya justru imbau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbau artinya panggil, sebut, pintakan, atau serukan. Oleh karena itu, bakunya adalah imbau, bukan himbau. Kata turunan yang benar adalah imbauan, mengimbau, dan diimbau. Jadi, sudah jelaskan penulisan kata yang tepat yaitu imbau. Imbau adalah seruan atau permintaan atau ajakan. Maka dari itu, mulai sekarang selalu patuhi imbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi yang tak menentu ini dan sudah hampir 2 tahun kita harus menjalaninya. Berbicara keterangan waktu, hari, bulan, dan tahun adalah kata yang sudah sangat akrab di telinga karena sering digunakan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kata penunjuk waktu yang panjang atau periode tahunan seperti lustrum dan dekade? Sudah pada tahu belum ya kedua perbedaan keterangan waktu ini? Tahu nggak kata lain dari 10 tahun apa? Dekade bisa juga dasawarsa. Oke, yang kedua, kalau kata lain dari 5 tahun? Give me 5. Bisa. Kalau lustrum tuh 5 tahun, kalau dekade itu 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun bisa juga selain dekade disebut dengan dasawarsa. Itu pelajarannya ternyata ya sebetulnya adalah pelajaran fisika loh. Nah, untuk mengetahui lebih jelas arti dari kata lustrum dan dekade, berikut penjelasan selengkapnya dari penyelaras bahasa Kompas TV. Kata dekade diserap dari bahasa Inggris, decade.
Makna dari kata ini adalah masa 10 tahun. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada kata lain yang mirip maknanya dengan dekade, yakni dasawarsa. Kata dasawarsa diserap dari bahasa Sanskerta, dasa yang bermakna 10 dan warsa yang berarti tahun. Jika jangka waktunya setengah dekade atau dasawarsa, kita mengenal kata lustrum. Kata ini diserap dari bahasa Latin untuk penanggalan pada sebuah periode masa 5 tahun. Makna lustrum mirip dengan pancawarsa yang diambil dari Sanskerta juga. Bertambah lagi perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi mulai sekarang, mari kita selalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tak lupa, selamat 1 dekade Kompas TV. Tim Liputan Kompas TV. Wah, ternyata gampang-gampang susah ya baca berita. Tapi kami udah cocok kan jadi presenter Kompas TV.